Perkenalkan, nama saya Virginia Wijaya dari Food Technology 2019B Universitas Pelita Harapan. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai topik effective leader. Pertama-tama, pada topik ini saya akan menjelaskan tentang early leadership theories, yaitu yang terdiri dari trait theories dan behavioral theories yang meliputi University of Iowa Studies, ada Ohio State Studies, University of Michigan Studies, dan the managerial grid. Selanjutnya ada kontingensi teori leadership. Itu adalah Hersey dan Blanchard Situation Leadership Theory dan Pat Gould Model. Ada contemporary view of leadership, ada transactional leadership, transformational leadership, charismatic leadership, visionary leadership, dan team leadership. Nah, sebelum lanjut pada topik itu, tentunya kita harus mengetahui leader itu apa sih? Nah, leader itu adalah seseorang yang dapat menginfluence, mengajak orang, dan juga dia punya manajerial, kewenangan manajerial. Dan leadership itu apa sih? Apa yang leader lakukan dalam proses dia menginfluence sekelompok orang untuk mencapai tujuannya itu. Nah, selanjutnya ada early leadership theory sama trait theories. Nah, trait theories ini adalah penelitian difokuskan pada mengidentifikasi karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dari non-pemimpin tidak berhasil. Terbukti tidak mungkin untuk mengidentifikasi serangnya sifat yang akan selalu membedakan seseorang pemimpin dan non-pemimpin. Nah, pada ini terdapat 8 traits associated with leadership. Sama drive, kedua desire to lead, ketiga honest and integrity, keempat self-confidence, kelima intelligence, keenam job relevance knowledge, ketujuh extraversion, yang kedelapan prone to guilty. Nah, di sini saya mengambil contoh Starbucks, di mana Howard Schultz itu dia lahir di keluarga yang tidak baik keuangannya, dan dia sejak kecil sudah dituntut untuk menjadi sukses. Dia juga bisa mentransform Starbucks bisnis dari yang mendekati titik bangkrut yang hingga mencapai perusahaan yang bisa mencapai jutaan dolar income dan mencapai banyak coffee shop yang dia buka di seluruh dunia. Nah, satu personality yang membuat dia menjadi leader yang excellent itu, dia itu adalah passionate and crazy about his work, di mana dia selalu meletakkan passionnya di dalam setiap pekerjaannya, dan dia juga memberikan ekstra tenaga dalam melakukan pekerjaannya. Itu yang disebut sebagai crazy about his work. Dia juga employee oriented and fokus pada motivasi setiap employee. Selanjutnya ada behavioral theories. Itu adalah teori kepemimpinan yang mengidentifikasi perilaku yang membedakan pemimpin yang efektif dari pemimpin yang tidak efektif. Pertama ada University of Iowa Studies, itu ada autocratic, democratic, laissez-faire. Autocratic itu adalah seorang pemimpin yang berikut metode kerja, membuat keputusan pihak, dan membatasi partisipasi karyawan. Seperti dia langsung mengambil keputusan. Oh, jadi ini keputusan yang terbaik. Dia langsung ambil tanpa meminta persetujuan atau pendapat para karyawannya, yang mana itu belum tentu baik untuk semua perusahaan itu. Selanjutnya ada demokratik, itu adalah seorang pemimpin yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, mendelegasikan kewenangan, menggunakan umpan balik sebagai kesempatan untuk melatih karyawan. Di sini, pemimpin yang ini selalu meminta pendapat para karyawan dalam melakukan pengambilan keputusannya. Selanjutnya adalah laissez-faire. Itu adalah seorang pemimpin yang memungkinkan grup membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara apapun yang dianggap sesuai. Di sini, pemimpin ini memberikan wewenang kepada satu grup orang untuk, jadi ini ada masalah, kamu tolong selesaikan dengan cara apapun dan cara apa aja gitu yang dianggap sesuai, tanpa ada tuntutan dari pemimpinnya itu. Contohnya ini, Facebook ini menggunakan 3 style dari leadership ini. Dia mencampurkan 3 style ini, dan di mana dia selalu
dia sudah membeda-bedakan employee-nya dengan setiap pekerjaan, job desk-nya sendiri. Dia juga selalu meminta feedback dari setiap orang, dan dia percaya kalau percaya pada employee-nya, dan dia nge-treat semua employee-nya itu sama. Walaupun banyak kelebihan yang dimiliki oleh Mark, tentunya dia juga memiliki kelemahan seperti CEO lainnya. Salah satu kelemahannya itu, sesekali dalam pengambilan keputusan, dia tidak menyertakan karyawannya. Dia langsung mengambil keputusan tanpa meminta konsultasi ataupun pendapat ide karyawan lainnya. Ini The Ohio State Studies. Itu mengidentifikasi 2 dimensi perilaku pemimpin. Ada initiating structure, itu peran pemimpin dalam mendefinisikan perannya dan peran anggota kelompok. Ini ada consideration, itu pemimpin saling percaya dan menghormati ide dan perasaan anggota kelompok. Nah, di sini saya mengambil Alibaba Group, di mana Jack Ma tidak pernah malas, tetapi selalu terlihat mencolok di sekitar perusahaannya. Semua karyawan mengenalnya, media mengenalnya, dan tidak ada yang mengambil kursi belakang untuk apapun yang berkaitan dengan perusahaan. Di sini maksudnya dia selalu mengambil peran pertama dan maju paling pertama dalam kemajuan perusahaannya atau apapun hal yang berkaitan dengan perusahaannya. Pada dasarnya, dia menjadi seorang manajer yang memimpin dengan memberikan contoh. Selain itu, Jack Ma juga terbuka akan ide yang ada pada anggota kelompok, dan Jack Ma turut serta dalam menangani masalah serta menghormati employee lainnya. Nah, hasilnya itu, pemimpin dengan perkembangan tinggi atau struktur tinggi pada umumnya tapi tidak selalu mencapai skor tinggi pada kinerja dan kepuasan tugas kelompok. Bukti menunjukkan bahwa faktor situasional tampaknya sangat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Selanjutnya ada University of Michigan Studies, itu ada employee oriented dan production oriented, di mana kedua hal ini adalah hal yang bertolak belakang, di mana employee itu menekankan pada hubungan pribadi dan production itu menekankan pada pencapaian tugas. Di sini, pemimpin yang berorientasi pada karyawan sangat terkait dengan produktivitas kelompok yang tinggi dan kepuasan kerja yang tinggi. Saya mengambil Shopee, di mana Shopee cenderung menekankan kepada employee oriented, di mana hubungan antar pegawai serta memenuhi kebutuhan para pegawai untuk mencapai pegawai yang harmonis sangat diperhatikan oleh Shopee. Shopee menganggap dengan pemberian fasilitas dan menjaga hubungan baik antar pegawai dan pemimpin mampu meningkatkan produktivitas dan memberikan kepuasan bagi pegawai. Selanjutnya ada The Managerial Grid, di mana kisi 2 dimensi untuk menilai gaya kepemimpinan. Terbagi menjadi 5 kategori, yang pertama Improvised Management, kedua Task Management, ketiga Middle of the Road Management, Country Club Management, dan Team Management, di mana di sini yang merupakan the best adalah Team Management. Nah, di sini Alibaba Group menggunakan Team Management, di mana dia concern kepada people dan concern kepada produk juga. Di mana concern kepada people itu dia adalah inspiring leader, dan dia itu udah memberikan jabatannya dari CEO Alibaba kepada Jonathan Lu. Ini Jack Ma memberikan kepemimpinannya sebagai CEO kepada Jonathan Lu. Dia juga memiliki motto customer are always the first priority, di mana customer di sini adalah prioritas pertama dari mereka. Alibaba employees treats him like a combination of father figure, inspirational guru, and band leader, di mana Jack Ma ditreat sebagai figur ayah yang menginspirasional dan sebagai leader juga. When living China, Jack Ma tidak ingin tim dia itu mengikuti dia untuk ke Hangzhou. Nah, untuk konsep produknya, Jack Ma adapt the concept used by eBay specific for China. Dia mengadaptasi konsep dengan eBay untuk China, di mana di sini dicampurkan antara Eastern dan Western teknologi, dan itu hasilnya dari China, dan dia create Taobao.com. Selanjutnya ada contingency theories of leadership.
Pertama ada Hersey and Blanchard Situational Leadership Theory. Karena situational leadership theory ini adalah teori kontingensi kepemimpinan yang menekankan pada kesiapan pengikutnya. Selanjutnya ada readiness, sejauh mana pengikut memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Style ini ada 4, ada telling, selling, participating, dan delegating. Mana telling ini adalah high task and low relationships. Ini leadernya itu makanya pada role-nya masing-masing dan untuk responsibility yaitu tentang how, why, dan what. Selanjutnya ada selling itu high task and high relationship, di mana leadernya itu memprovide directive and supportive. Di mana participating itu adalah low task dan high relationship, itu leader dan followers atau pengikutnya itu saling berbagi dalam decision makingnya. Ini ada delegating itu low task low relationship. Leadernya ini cuma memprovide sedikit direction dan support. Nah, untuk Alibaba sendiri, mereka menggabungkan keempat ini. Participating itu supervisor memberikan tugas dan instruksi sehari-hari tentang proses yang diperlukan untuk mencapai tugas tertentu, tapi bawahan tidak memiliki kendali atau kebebasan yang cukup tentang bagaimana menyelesaikan tugas tersebut. Saat pembuatan Taobao.com, Jack Ma memberikan karyawan ide mentah tentang apa yang harus dilakukan dan hanya ingin mereka keluar dengan situs web yang tergenerasi dengan budaya Cina dan karyawan memiliki kebebasan untuk melakukannya. Untuk selling, dalam perilaku kepemimpinan ini, seorang pemimpin mendefinisikan dan menetapkan peran dalam tugas lebih reflektif dan mendapatkan ide dan saran dari bawahan. Perilaku mengarahkan dan suportif yang tinggi. Dia memberikan informasi dan arahan kepada para pengikutnya, menjual misi dan visinya dengan timnya, dan menginspirasi mereka untuk berbagi idenya, mencapai tujuan bersama di sebagian besar kesempatan. Untuk delegating sendiri, supervisor terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tapi penyelesaian tugas dan proses sepenuhnya diberikan kepada bawahannya. Di sini maksudnya tidak ada campur tangan dari supervisor atau atasannya itu, tapi benar-benar murni dari bawahannya itu. Jack memberikan keputusan untuk operasi AS yang hanya didelegasikan kepada Porter and Arrangement tanpa pengaruh pada tugas yang diselesaikan. Hal itu dilakukan dengan demonstrasi perilaku deflektif yang rendah dan perilaku suportif yang rendah. Nah, untuk telling sendiri, pemimpin mendefinisikan tugas bawahnya dan mengawasi mereka dengan ketat. Pada awalnya, penciptaan Alibaba, Jack Ma bekerja dengan 17 bawahnya di apartemen kecilnya dengan ketat memantau mereka dan memberikan masukan kolektif kepada Alibaba Group. Nah, selanjutnya Path Goal Model, mana definisinya itu adalah teori kepemimpinan yang mengatakan bahwa tugas pemimpin adalah membantu pengikut dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memberikan arahan atau dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan mereka sesuai dengan tujuan kelompok atau organisasi. Nah, di sini ada 4 leadership behavior. Yang pertama itu directive leader, di mana directive leader ini memungkinkan bawahan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, menjadwalkan pekerjaan yang harus diselesaikan, dan memberikan panduan khusus tentang cara yang menyelesaikannya. Seperti memberikan penataan yang rapi kepada bawahannya itu. Selanjutnya ada supportive leader, dia menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan pengikut dan ramah. Karena dia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengikutnya, dan dia selalu ramah kepada pengikut-pengikutnya. Ya, ada participative leader, berkonsultasi dengan anggota kelompok dalam menggunakan saran mereka sebelum membuat keputusan. Karena di sini leader itu selalu berkonsultasi dengan anggota kelompok mengenai apa yang akan diambil, meminta ide anggota kelompok sebelum mereka memutuskan keputusan yang fix. Oke, ada achievement oriented leader, mana menetapkan tujuan yang menantang dan mengarahkan pengikut untuk tampil di level tertinggi mereka. Di mana Microsoft mengambil participative leader. Bill Gates dilihat dan dinilai memiliki kepemimpinan partisipatif. Bill disebut sering mendengarkan usulan dari para pekerja, karyawan yang memiliki status sebagai bawahan untuk mengembangkan perusahaan yang dipimpinnya. Hal ini terjadi karena Bill Gates mengerti untuk memajukan bisnis perusahaan, teknologinya diperlukan berbagai macam adaptasi yang disebabkan oleh berbagai macam faktor perubahan di lingkungan sebelum melangkah menuju sukses. Melalui gaya pemimpinan seperti ini, Bill Gates mampu membawa Microsoft mengembangkan perusahaan
serta memaksimalkan kemampuan dari para anggota perusahaan dengan maksimal agar tujuan bisnis perusahaan dapat berjalan dengan sukses. Selanjutnya ada contemporary views of leadership. Pertama ada transitional leaders, mana definisinya itu adalah pemimpin yang memimpin terutama dengan menggunakan perubahan sosial atau transaksi. Karena implementasinya itu ada di Toyota. Toyota memberikan bagi contoh arah. Toyota memimpin kesuksesannya dengan memproduksi produk dengan kualitas tinggi dengan membantu pemasoknya. Perusahaan bekerja secara terbuka dengan pemasok dominan untuk menempatkan dan meningkatkan operasinya dalam pelaksanaan. Ini berbagai kerahasiaan sistem produksi Toyota dengan pemasok untuk membantu mencapai kualitas operasi dan biaya yang menguntungkan semua anggota dari rantai dari sumbernya. Toyota tumbuh dalam interval yang cepat sama periode ini. Baru-baru ini, Toyota juga membuat mobil ketiga yang lebih besar di dunia. Selanjutnya ada transformational leader. Definisinya itu sendiri adalah pemimpin yang menstimulasi dan menginspirasi pengikut untuk mencapai hasil yang luar biasa. Mana di sini diimplementasikan di Facebook. Mark Zuckerberg, dia mengilustrasikan transformational leader di dalam aksinya. Dia mendeskripsikan dia yang selalu men-encourage dan dia yang agresif juga. Dia juga always selalu konstan dalam inovasi dan pertumbuhannya. Dia juga suka dalam debat dan challenge yang ada. Selanjutnya ada charismatic leader. Definisinya itu adalah pemimpin yang antusias dan percaya diri yang kepribadian dan tindakannya mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Contohnya di Toyota, pemimpin karismatik mengungkapkan hal dengan sederhana sehingga masing-masing memperolehnya dan menggunakan bahasa positif. Seringkali cerita tentang penggunaan simbol, metafora untuk mendapatkan masukannya. Dengan persilangan, pemimpin karismatik meminta status quo, mengambil risiko dan berkembang dalam inovasi dan mengubahnya. Di sini Toyota memberikan kebebasan bagi para stafnya untuk melakukan inovasi dan menyalurkan apa keinginan mereka dalam melakukan inovasi ini. Saja ada visionary leadership. Definisinya itu adalah kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan yang realistis, kredibel, dan menarik yang meningkatkan situasi saat ini. Contohnya Apple. Saat mula ingin mendirikan Apple, bersama dengan teman sekolahnya, Steve merupakan orang yang menciptakan visi Apple dan juga melakukan marketing yang menarik serta memberikan solusi untuk kebutuhan pelanggan. Seperti waktu itu, dia memberikan ada software yang memudahkan para pebisnis untuk melakukan pekerjaannya. Berkat usaha Wozniak yang mengembangkan produk dan Jobs yang mempromosikan produk ini, Apple mampu dikenal dan menjadi perusahaan besar dunia. Ini ada team leadership. Definisinya itu adalah banyak pemimpin tidak diperlengkapi untuk menangani perubahan ke karyawan. Tugas pemimpin dalam tim adalah fokus pada dua prioritas. Pertama, mengelola batas eksternal tim, yang kedua, memfasilitasi proses tim. Implementasinya di Alibaba Group. Contohnya itu, yang pertama untuk mengelola batas eksternal, itu ada insightful dan dinamik. Dia tahu kapan harus berhenti dan memperhatikan situasi. Dalam langkah yang mengejutkan, dia benar-benar mengundurkan diri sebagai CEO grup Alibaba pada Mei 2013 dan mengatakan bahwa dia telah membawa perusahaan sejauh mungkin di bawahnya dan bahwa perusahaan sekarang membutuhkan darah segar untuk melanjutkan, di mana dia butuh regenerasi pemimpin untuk melanjutkan perusahaan ini. Contohnya di developing others, itu dia lebih peduli pada pertumbuhan seluruh organisasi daripada pertumbuhan dirinya sendiri. Sebagai pemimpin, kekayaan personalnya tidak dapat bersaing dengan rekan-rekan pesaingnya, tapi jumlah karyawan sebagai milenial yang diciptakan oleh Alibaba sebagai seorang organisasi tidak dilakukan lebih dari semua pesaing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan.